Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Adele yang selalu menemani kalian, menghibur kalian dengan cerita-cerita yang pernah saya alami, juga teman-teman saya, juga keluarga saya. Oke teman-teman, seperti biasa aku selalu mendoakan yang terbaik buat kalian ya. Semoga kalian sehat selalu dengan cuaca seperti ini, dan semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah, berlimpah dan berlimpah, dan selalu dalam taat ibadahnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, malam ini aku akan menceritakan kisah dari seseorang yang mengirimkan ceritanya ke aku, yaitu kita sebut aja dengan Kawawan ya. Oke Kawawan, makasih Kaulan, Kak Sinta yang udah berbagi ceritanya dari kemarin kepada aku ya gitu ya. Hari ini aku akan membawakan kisahnya Kawawan gitu. Oke, Kawawan ini adalah seorang pekerja ya teman-teman ya. Dia waktu itu dia bilang akan dioperasi gitu, akan dioperasi salah satu operasi usus buntu gitu. Dan kalau kita dengar operasi itu pasti udah ke yang rumah sakit gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu dia sudah ke rumah sakit, dan ternyata operasinya diundur esok harinya gitu teman-teman. Singkat cerita, dia sudah operasi di rumah sakit dan dia ditemani oleh kakaknya gitu. Dan kakaknya ini maaf ya teman-teman, rumah sakitnya nggak aku sebutin gitu karena dia nggak mau disebutin rumah sakit dan namanya gitu ya. Pada saat dia belum sadar operasi, dia masih ditemani kakaknya gitu ya teman-teman. Dan setelah menjelang malam, sore lah, sekitar baru maghrib gitu ya, mau menjelang malam, dia udah bisa minum dan belum boleh turun ya. Aku juga pernah ngalamin operasi usus buntu. Jadi kalau operasi usus buntu itu guys, nggak boleh langsung turun dari tempat tidur karena itu ibaratnya perutnya masih basah gitu ya, lukanya tuh di dalam, bekas jahitannya masih basah. Jadi dia hanya tiduran, disuapin dan bergeser-geser saja gitu kan. Nah, tibalah saatnya malam hari dan si kakaknya ini bertanya, "Kamu udah oke?" "Oke, Kak, aku," gitu. "Tapi nanti kalau mau buang air kecil bisa panggil suster," gitu kata kakaknya. "Aku mau pulang dulu," gitu kan. Nah, si Kawawan ini bilang iya gitu. Nah, pada saat malam dia jam setengah 10 guys, dia bilang bekas lukanya itu perih gitu, memang masih terasa sakit gitu. Jadi dia memanggil suster untuk dibawakan obat nyeri gitu. Nah pada saat dia datang, susternya datang gitu kan. Pas datang gitu, kata susternya, "Sebentar ya, nanti saya balik lagi gitu, karena obatnya akan saya ambil dulu dari apotiknya dan dikonsul dulu dengan dokternya, karena obat itu kan udah ada aturannya gitu, jam sekian, karena dia nyeri di luar jam minum obat yang udah dia minum. Jadi harus dikonsul dulu dengan dokter yang ada, dijaga gitu guys." Nah tiba-tiba dia menunggu lama sekali gitu, kok susternya belum datang gitu, dan dia tertidur sampai jam setengah 12. Dia masih tidur gitu kan, belum bangun juga. Sampai dia bel-bel nggak juga gitu kan, mungkin belum dikasih dari sananya ya. Pas jam 12 lewat 10, tiba-tiba susternya datang gitu. Dia melihat datang gitu. "Sus, lama amat." Susternya itu diem aja gitu kan. Nah pas tiba-tiba susternya itu masuk, jadi di sebelahnya tuh ada pasien juga guys. "Lama masuk, obat saya mana?" gitu kan. Terus dia cuma lewat doang guys. Dia kok lewat gitu kan, itu kan di satu kamar aku ada sekitar 3 orang gitu ya, sebelah gitu kan. Kok susternya nggak balik-balik? Aku tanya, "Suster, suster," aku gituin. Memang sengaja aku tungguin gitu guys, biar dia lewat aku panggil lagi gitu kan. Kata
si kawawannya gitu. Nah pas udah gitu, begitu ditungguin gitu teman-teman, sekitar ada 10 menit 15 menit kata kawan itu, dia kayak dia memang belum lihat suster itu lewat keluar gitu kan. Nah tiba-tiba dia tarik hordengnya dong gitu, penasaran nih suster meriksa siapa sih, lama banget gitu, sampai dia ngomong minta obat nggak dihiraukan gitu kan. Nah pas dia buka hordengnya, yang sebelahnya itu tidur teman-teman. Loh, kata dia mungkin di sebelah sono gitu kan. Nah aku sih mikirnya begini, saya sih mikirnya apa ya, paling enggak dia udah ngerasa lah ada sesuatu yang apa ya, yang nggak enak gitu kalau menurut aku sih ya temen-temen ya kalau udah gitu. Nah jadi dia memaksakan diri untuk memanggil terus gitu, suster suster lama sekali gitu, saya minta obat, ini saya sakit gitu, tolong dong gitu kan. Tetap nggak ada jawaban. Nah terus kata yang tengah, ada apa mas gitu, tadi saya ada suster masuk, kata yang sebelahnya nggak ada gitu. Oh mungkin yang di pojok. Nah terus yang pojok tuh ke kamar mandi teman-teman, kan kelihatan dia kalau ke kamar mandi, dia hordengnya masih ngeliat gitu posisinya. Dia keluar yang nomor 3 tempat tidur kan dihalingin hordeng tuh, dia buka, dia keluar, dia bilang, pak maaf, bapak tadi habis diperiksa periksa suster ya gitu. Kata si bapaknya, enggak, dia tadi tidur kok katanya gitu, belum ada suster yang masuk. Ya Allah beneran pak, saya tadi ngeliat orang saya minta obat katanya gitu. Terus kata si bapak yang sebelahnya gini, enggak mas, enggak ada, katanya enggak ada yang masuk, si mas mimpi kali, ngigo. Langsung dia, astagfirullahaladzim kata dia gitu. Terus udah tuh jadi dia tidurnya akhirnya guys, hordengnya itu dia bilang sama bapaknya itu, kawawan tuh bilang gini, Pak, hordengnya buka-bukaan aja ya gitu. Soalnya tadi saya ngelihat beneran Pak gitu. Kalau saya bisa jalan saya kejar, kata kawan gitu. Jadi gitu guys, itu dia mikir gitu, itu tadi yang masuk siapa? Pantesan dipanggil, diajak ngomong, dia tuh nggak denger sama sekali gitu kan. Nah terus tuh dia belum tidur sampai jam setengah 2 guys, jam 2-an lah gitu. Dia masih kepikiran, tapi dia udah ngerasa takut banget itu guys. Jadi dia udah serba ketakutan, suara apa takut gitu guys. Jadinya dia udah pokoknya takut deh gitu kan. Nah pada saat persis jam 2, si suster itu datang ngetuk pintu gitu, misi gitu. Sus, lama amat sih, tadi gue jadi cerita gitu, dia jadi cerita guys gitu, si kawawannya tadi begini, masa orang saya, maaf ya mas, tadi saya nungguin obatnya lama terus ketiduran. Terus dia cerita gitu, kata susternya gini, nggak usah kaget mas, di sini mah udah sering katanya gitu. Ya kalau menurut suster sih sering nggak masalah, kali kalau menurut aku gitu kan, ini sport jantung juga gitu. Pas gitu memang jarak dari suster ke pasien itu kamarnya lumayan jauh gitu guys. Jadi dia cuma menggunakan bel dan bel gitu. Kalau untuk teriak nggak bisa. Udahlah kelar, dikasihlah obat itu, dikasihlah aku minum obat. Sempat aku makan roti sebentar. Begitu saya mau tidur, kata dia gitu, kawawan mau tidur gitu ya teman-teman. Jadi dia tidur menghadap pintu masuk arah, kalau suster masuk dia buka gitu, kata kawan, dia buka langsung ke pasien, ke dia dan sebelahnya. Kalau yang sono masih jauh gitu kan, agak terjangkau jauh dari pandangan mata di saat baru masuk pintu gitu masuk ya. Nah tiba-tiba kawawan yang sebelah minta dimatikan lampunya, dimatikan satu, terlalu terang gitu, dimatikanlah lampunya gitu ya teman-teman. Dan kawan tuh tidurnya celentang gini, madepnya tuh ke pintu gitu. Ya dengan hordeng kan bisa dihalingin hordeng. Hordengnya itu kelihatan segini dan pintu tuh ada kaca, teman-teman, kata dia. Ada kaca, pas lampunya gelap, belum terang selang berapa menit, kata kawan tuh ada yang ngintip, guys. Ada yang ngintip dan dia tuh sampai ngintipnya begini nih. Gitu. Kelihatan banget itu bentuk kayak sebatas mata gitu kan.
Terus dia langsung bangun, dia refleks guys, karena dia takut gitu kan, dia takut, dia langsung duduk, sakit lah itu jahitannya, bekas jahitannya karena dia hentakin gitu kan. Dia sampai teriak-teriak dan dia mencet bel, terus-terusan mencet bel seperti shock mencet bel gitu kan. Itu guys, matanya begini gitu guys katanya. Dan apa ya, dia dia tuh terus ngeliatin gitu guys, ngeliatin, makanya dia langsung shock berdiri gitu, sampai dia biasa guys kalau orang kondisi seperti itu kaget dan hentakan diri gitu. Akhirnya dia teriak-teriak guys, kasihan banget ya, ini jahitannya sakit dihentakin gitu gitu guys. Akhirnya dia telepon kakaknya, dan kakaknya janji dia mau datang kan malam itu, ternyata nggak bisa. Dia telepon kakaknya, dia bilang, saya diurus di rumah aja, pulang aja hari ini juga. Dan dokter pun belum bisa mengizinkan karena itu waktunya batas 4 hari baru boleh pulang gitu ya teman-teman. Akhirnya dia minta temenin teman kerjanya bergiliran kakaknya. Itu guys, laki-laki aja segitu yang dibilang maco gitu kan, saat begitu doang takut gitu guys, gimana kita gitu, gimana saya gitu. Jadi itu guys, makanya kalau teman-teman kalau di rumah sakit itu ya hati-hati ya, karena aku juga pernah ngalamin gitu ya teman-teman. Nantilah aku ceritakan di mana aku di rumah sakit dulu lagi masih sekolah, aku dirawat gitu di rumah sakit dengan yang kondisi teriak-teriak, jerit-jerit histeris karena ngelihat sesuatu gitu guys. Oke teman-teman, itu aja cerita dari Kawawan. Tuh thank you banget ya Kawawan, thank you buat Kawawan, Kaulan, Kasinta yang udah berbagi cerita. Mungkin saat ini hanya beberapa orang saja gitu yang sudah berbagi, dan kami dan saya akan menunggu teman-teman yang lainnya yang akan berbagi cerita kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata, ada salah ucap, ada salah sikap gitu ya teman-teman ya. Harap dimaklum, manusia tidak luput dari salah. Seperti biasa juga selalu kudoakan lagi yang terbaik buat kalian. Semoga kalian sukses, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, komen, like, dan share-nya gitu. Berbuat baik tidak dengan yang mewah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.